Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Kecerdasan Buatan dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam video ini akan mempresentasikan tugas kerja kelompok kami dalam tugas akhir mata kuliah Sistem Kecerdasan Buatan. Untuk kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Sulan Saharo, dengan NIM 11870700080. Kemudian ada rekan saya. Ya, nama saya Rizky Fatur Rahman dengan NIM 11870700072. Dan nama saya Zaki Fadlan 11870700091. Nah, dalam video ini akan mempresentasikan materi tentang logika fasi. Nah, berikut merupakan slide dari kelompok kami, dan ini merupakan anggota kami. Next, Ki. Nah, dalam pembahasan materi ini, kami akan membahas mengenai pengertian logika fasi, kemudian sejarah dari logika fasi, metode-metode yang digunakan, kemudian pengaplikasiannya, dan yang terakhir akan ada simulasinya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari logika fasi itu sendiri. Jadi logika fasi itu sendiri itu merupakan suatu logika di mana memiliki nilai kekaburan atau kesamaran fasiness antara benar atau salah. Nah, dalam logika fasi itu memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Berbeda dengan crispy logic atau logika crispy, dalam crispy logic itu hanya memiliki nilai 0 atau 1, benar atau salah, hitam atau putih, jadi hanya berlaku 2 saja, sedangkan pada logika fasi itu memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Nah, selanjutnya untuk logika fasi itu digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran, di mana besaran tersebut itu diekspresikan menggunakan bahasa linguistik. Contohnya pada kecepatan kendaraan yang diterjemahkan dalam misal pelan, kemudian ada agak cepat, dan kemudian ada sangat cepat. Nah, kemudian untuk logika fasi itu menunjukkan sejauh mana suatu nilai itu benar dan sejauh mana suatu nilai itu bernilai salah. Nah, untuk kemungkinan ini tergantung dari besarnya derajat keanggotaan dari logika fasi itu sendiri. Next, Ki. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah dari logika fasi. Jadi, sebelum adanya teori dari logika fasi atau fasi logik, itu dikenal sebuah logika tegas atau crispy logic seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi dalam crispy logic itu berbeda dengan logika fasi. Ketika crispy logic hanya bernilai 1 atau 0, sedangkan ketika logika fasi itu bernilai derajat keanggotaannya dari 0 hingga 1. Nah, selanjutnya untuk logika fasi itu awalnya diperkenalkan oleh Dr. Lutfizadeh dari Universitas California Berkeley pada tahun 1965. Jadi, Dr. Lutfizadeh ini mengusulkan paper di mana isinya yaitu tentang monumental fuzzy set. Dalam papernya itu dipaparkan ide dasar fuzzy set meliputi inclusion, union, intersection, complement, relation, dan convexity. Nah, Dr. Lutfizadeh ini mengatakan integrasi logika fasi ke dalam sistem informasi dan rekayasa proses. Nah, hasilnya yaitu aplikasi seperti sistem kontrol, alat-alat rumah tangga, dan juga sistem pengambil keputusan, di mana hasilnya itu lebih fleksibel, lebih mantap, dan lebih canggih dibandingkan dengan sistem konvensional yang biasa dipakai. Next, Ki. Nah, untuk metode algoritma yang ada dalam logika fasi itu sendiri, di sini terdapat 3. Yang pertama metode Tsukamoto, kemudian metode Sugeno, dan kemudian ada yang terakhir metode Mamdani. Nah, untuk metode Tsukamoto itu rumus defasifikasinya menghasilkan nilai average sebesar rumus yang ada Z sama dengan sigma alpha 1 dikali Z1 per sigma alpha 1. Nah, untuk metode Sugeno itu sendiri itu hampir mirip dengan metode Mamdani ya sebenarnya. Perbedaannya yaitu pada metode Sugeno itu outputnya itu konsekuen, tidak berupa himpunan fasi, tapi outputnya yaitu berupa konstanta atau persamaan linear.
Nah, untuk metode Mamdani itu metode yang biasa digunakan ya, yang akan digunakan pada simulasi percobaan kelompok kami, di mana proses defasifikasi pada metode Mamdani itu menggunakan metode centroid. Rumusnya seperti yang di layar, Z sama dengan integral mu Z dikali Z dikali dz per integral mu Z dikali dz. Nah, untuk metode Mamdani itu menggunakan fungsi min dan juga komposisi antar rule menggunakan fungsi max untuk menghasilkan himpunan fasi baru. Next, Ki. Selanjutnya yaitu aplikasi dari logika fasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Rizky dipersilakan. Ya, selanjutnya adalah aplikasi logika fasi. Yang pertama yaitu pada tahun 1990 untuk pertama kalinya diciptakan mesin cuci yang menggunakan logika fasi di Jepang pada perusahaan Matsushita Electric Industrial Company. Nah, pada mesin cuci ini dapat digunakan untuk menentukan putaran secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran, serta seberapa banyak yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik yang akan mengeluarkan cahaya ke air, lalu mengukur bagaimana cahaya itu masuk ke dalam air. Semakin kotor air, maka sinar yang sampai makin redup. Selain itu, sistem juga dapat mendeteksi kotoran tersebut, contohnya bisa membedakan antara daki atau minyak. Yang kedua adalah dari mobil Nissan. Mobil Nissan telah menggunakan sistem logika fasi pada transmisi otomatis yang mampu menghemat bensin sekitar 25-26 km per liter. Yang ketiga yaitu teknik pada perancangan komputer untuk memprediksi pergerakan lempeng sebelum terjadinya gempa bumi dan tsunami. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu ada kereta bawah tanah Sendai dapat mengendalikan pemberhentiannya secara otomatis pada area tertentu. Lalu ada simulasi logika fasi yang akan dijelaskan oleh Zaki Fadlan. Baik, terima kasih. Jadi pada kali ini kita akan melakukan simulasi pada MATLAB ya. Jika tadi pada pengaplikasiannya ada mesin cuci, mungkin sekarang itu akan lebih sederhana gitu. Bukan pada tingkat kecepatan, melainkan kalau sekarang itu untuk lama dari pencuciannya. Next. Nah, sebelum kita masuk ke dalam editor ini, kita harus mengetikkan fungsi fuzzy di command line sehingga muncullah menu ini. Dan kita akan mengatur terlebih dahulu inputnya, yaitu ada input yang pertama itu ada tingkat kotor, terus ada jumlah pakaian. Dan sebelumnya fuzzy ini menggunakan metode Mamdani gitu. Lalu selanjutnya, setelah kita mengatur inputnya, maka selanjutnya kita mengatur dari parameternya, parameter tiap variabelnya. Yang pertama itu ada tingkat kekotoran. Di sini tingkat kekotoran ini diatur 0 sampai 20 dari agak kotor. Kemudian kalau kotor itu tuh 80 sampai 100. Kemudian untuk variabel jumlah pakaian itu tuh ada sedikit dan banyak. Sedikit ini 0 sampai 5 dan untuk banyak yaitu 20 sampai 25 pakaian. Selanjutnya, next. Nah, untuk outputnya sendiri itu tuh ada 3 gitu. Yang pertama itu ada sebentar, sedang, dan lama. Ini tuh bisa diteruskan ke representasi dari rule editor dari suatu kondisi setiap inputnya, yang mana pada nomor 4 bisa kita lihat ada kondisi jika tingkat kotornya adalah agak kotor dan jumlah pakainya sedikit, maka hasil dari lama mencucinya itu adalah sebentar. Kemudian jika tingkat kotornya itu agak kotor terus jumlah pakaiannya banyak, maka lama mencucinya itu sedang. Selanjutnya ada tingkat kotornya itu kotor dan jumlah pakaiannya sedikit, maka lama mencucinya sedang. Dan terakhir ada tingkat kotornya itu kotor dan jumlah pakaiannya banyak, maka lama mencucinya lama.
Next. Nah, pada gambar ini dari hasil akhirnya dari rule viewer kita dapat lihat bahwa lama mencuci ini sesuai dengan nilai fungsi keanggotaan. Jadi ketika input diberi nilai minimal atau 0, maka lama mencuci yang dihasilkan ini bersifat atau bernilai minimal. Sebaliknya, jika nilai inputnya yang diberikan maksimal, maka lama mencucinya pun maksimal gitu. Dari 3D surface juga dapat dilihat. Jadi kalau jumlah pakaian dan tingkat kotornya itu semakin kecil, maka lama mencucinya pun akan semakin sebentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Lalu di sini ada kesimpulannya dari logika fuzzy. Logika fuzzy adalah logika yang memiliki sifat yang tidak pasti. Kedua adalah dalam menyatakan keanggotaan himpunan fuzzy, suatu nilai dapat memiliki dua keanggotaan himpunan dengan derajat yang berbeda. Lalu logika fuzzy dalam sistem kendali cukup praktis digunakan dalam kebanyakan bidang. Kendali logika fuzzy dilaksanakan dengan proses fuzzifikasi, penentuan sesuai aturan, serta defuzifikasi. Nah, sekian kesimpulan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Nah, terima kasih. Nah, baik, terima kasih untuk pemaparannya. Sekian pemaparan materi tentang logika fuzzy dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam.